anak divonis siksa 70 tahun gara-gara wa min qutbil malal abbas Abi Bakrin akhadhul kas wa la'at li bihil ada satu kisah supaya kita hati-hati ya ke depan ya. Ini kaitannya kan kita ingin supaya diampuni dosanya, maksudnya bulan Rajab kan bulan istighfar, pengen dosa diampuni semuanya, dosa yang kaitannya dengan Allah juga dosa yang kaitannya dengan manusia. Ada satu kisah Habib Umar bin Hafid pernah kisah dalam satu majelis, bahkan saya dengar lebih dari berkali-kali beliau itu. Ada satu orang soleh yang luar biasa, orang baik, orang soleh, ahli ibadah, orangnya masya Allah, kerjanya tukang ngangkut apa barang-barang itu. Uli songgol ki bahasa Indonesianya apa? BM, bongkar muat apa istilah. Kalau ada barang yang mau dipindah diangkat ya, dari tempat ke tempat, ya kan dia ngangkat, nanti diupahi gitu. Kuli lah kuli. Satu ketika ngangkat kayu-kayu dari satu orang sudah dibeli sama majikannya, tinggal dikirim, dibawa ke rumahnya, diangkat. Alas, dia angkatin. Kerjanya begitu, dibayar upah. Setelah diangkat selesai, waktu istirahat makan, dikasih makan sama majikannya, makan. Setelah dikasih makan sama majikannya, ada sesuatu yang apa? Nempel, masuk ke sela-sela gigi. Makanan itu ada yang masuk. Diambil pakai jaringnya, nggak bisa keluar, susah. Akhirnya kayu yang tadi punya majikannya diangkat, ada sedikit tajam pinggirnya, diputus seperti kayak semacam biting gitu, pinggirnya diputus. Ini bisa nih mungkin buat apa namanya, buat ngangkat makanan yang masuk selah gigi, yang diambil pakai jari nggak bisa. Akhirnya ambil kayu majikannya, pikirnya kayu kecil kayak biting kecil, ambil lempar. Coba saya mau tanya, kalau secara itu gimana? Saat ini kayaknya orang lakukan itu gampang, enjoy, tenang, apa takut? Barang ketemu nang dia tututekannya beri cukut ya. Pelem nempel nang wit-witane tanggane beri samplong bocah saiki. Ya. Apa mana belum tiba? Ini belum tiba ini kudu punya haknya orang yang tahu, izin dulu. Sudah tahu ini pelem jatuh dari pohon ini, minta izin baru boleh diambil. Ini kan boleh nemu rezeki, enak nemen. Anak sih duit belum ke pelem, itu nang tanahnya siapa? Malah kadang-kadang nggak jatuh dilempar. Tuh bang his gue tekannya wong Indonesia tanah airku. Bocah saiki masya Allah. Dilarut dekane wong jawabnya Indonesia tanah airku. Aku senang dulu kayak rakyatnya kayak gini ya, reak-reak kabeh. Pun kembali lagi, ini orang-orang yang nggak paham bahasa Jawa nggak usah paham. Kadang-kadang kalau saya ngomong pakai bahasa Jawa ada yang komen streaming itu, jangan bahasa Jawa nggak paham. Jadi setelah ambil kayu yang dari majikannya yang dibawa tadi, diambil untuk ngangkat kotoran yang masuk ke sela gigi, dilempar itu kayu kecilnya, pulang. Nggak orang soleh, nggak niat jahat, pikir masa kayu segitu. Setelah berjalan, meninggal orang soleh ini, subhanallah, karena Allah sayang sama orang soleh dan Allah ingin menunjukkan begitu dahsyatnya hubungan hak-hak manusia yang kita ambil tanpa izin atau ambil dengan cara zalim, bukan haknya. Allah ingin tunjukkan dengan hikmahnya orang soleh. Orang soleh meninggal, didoakan banyak orang kan, orang soleh yang takziah banyak soleh. Ya Allah, masya Allah, itu orang hidupnya sabar dulu, kerjanya ngangkat-ngangkat, sabar, dapat rezekinya halal, sebagainya. Mudah-mudahan ahlil jannah. Banyak yang doakan karena ahlil khair. Tiba-tiba ada orang soleh yang hidup satu didatangi orang soleh ini dalam mimpinya, lihat keadaannya disiksa. Keadaannya apa? Ya azab. Oh, ini orang soleh yang meninggal kok disiksa.
Ternyata ditanya, kenapa itu kok disiksa begini, sampai bukankah engkau orang baik, selama gini kami tahu kamu itu orang baik, orang-orang tahu menyaksikan kamu orang baik, bahkan saat dikubur itu orang-orang menyaksikan innahu min ahlil khair, innahu, sesungguhnya dia itu orang baik. Kalau disaksikan orang hidup di dunia ini ahlil khair, ya khair, selamat sudah, paham ya? Kalau mayit disaksikan orang yang ngubur dan sekitarnya dianggap ini orang baik, maka Allah akan maafkan kesalahannya, dosa-dosanya maksudnya. Tapi kenapa kamu sekarang posisinya disiksa begitu? Kenapa? Iya, anak divonis siksa 70 tahun gara-gara biting yang saya ambil tidak izin dari majikan saya pakai uang. Biting secuil, diberi hukuman, diazab di kuburannya 70 tahun.